Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di minggu kedua tentang literasi data dan pemodelan usaha. Baiklah, data di sekitar kita. Pasar bukan hanya tempat jual beli barang, tapi juga tempat pertukaran data. Setiap transaksi, penyimpanan cerita, berapa modal hari ini, berapa keuntungannya, apakah cuaca mempengaruhi jumlah pembeli. Mari kita belajari membaca cerita di balik angka-angka tersebut. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama eh, menyelidiki, melakukan penyelidikan statistika sederhana melalui survei ke warung atau ke UMKM sekitar. Kedua, meyakinkan, menyajikan data bivariat dalam bentuk diagram pencar atau scatter plot untuk melihat pola hubungan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal data bivariat. Apa bedanya dengan univariat? Data univariat hanya menganalisis satu variabel, contoh rata-rata pendapatan harian, hanya bicara soal uang. Sedangkan data bivariat menganalisis hubungan antara dua variabel, contoh apakah modal X mempengaruhi keuntungan Y. Baiklah, selanjutnya di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab. Contohnya, jumlah modal biaya iklan luas toko. Sedangkan variabel terikat atau Y, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat atau hasil. Contoh keuntungan, jumlah pembeli, total penjualan. Di sini ada diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar adalah alat visual untuk melihat hubungan mesra antara variabel X dan Y. Di sini ada gambaran variabel X sebab setiap titik mewakili satu pasangan data atau misal data warung A. Di sini ada pola satu yaitu korelasi positif. Hubungan searah, jika variabel X naik, maka variabel Y juga ikutan naik. Contoh usaha, semakin besar modal X, biasanya semakin besar keuntungan Y. Dan selanjutnya ada pola kedua yaitu kolerasi negatif. Hubungan berlawanan, jika variabel X naik, maka variabel Y justru turun. Contoh usaha, semakin tinggi harga jual X, biasa semakin sedikit jumlah pembeli Y. Lanjut di pola ketiga, yaitu tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Perubahan variabel X tidak mempengaruhi variabel Y sama sekali. Contoh, hubungan antara nomor sepatu pedagang X dengan omzet harian Y tidak nyambungkan. Di sini ada gambaran diagram tidak ada koreksi. Selanjutnya di sini ada studi kasus warung sejahtera. Pagar Dewa, bengkel motor Pak Budi. Pak Budi mencatat pengeluaran harian untuk belanja suku cadang atau modal dan pemasukan bersih atau untung selama 10 hari terakhir. Nah, ia ingin tahu apakah benar kalau saya belanja stok lebih banyak, keuntungan saya pasti naik. Mari kita bantu Pak Budi memvisualisasi datanya. Baiklah, di sini ada data keuangan bengkel Pak Budi. Di hari pertama, belanja stok sebanyak 500.000, sedangkan keuntungannya 200.000. Dan di hari kedua, belanja stok yaitu 600.000, sedangkan keuntungannya 250.000. Dan di hari yang ketiga, belanja stoknya 550.000 dan keuntungannya 220.000. Dan di hari selanjutnya yaitu keempat, belanja stok Pak Budi 800.000, sedangkan keuntungannya 350.000. Dan di hari kelima, belanja stok Pak Budi 750.000 dan keuntungannya 300.000. Dan di hari keenam, belanjaan Pak Budi bagian stoknya yaitu 400.000 dan keuntungannya 150.000. Baiklah, sebelumnya kita harus melengkapi langkah 1. Di sini siapkan sumbu. Gambar sumbu X dan Y. Siapkan kertas berpetak atau milimeter blok atau buku tulis biasa. Kedua, garis horizontal mendatar untuk modal
modal X. Dan ketiga, garis vertikal, tegak lurus untuk keuntungan Y. Yang keempat, tentukan skala angka yang sesuai, misal lompatan per 100.000. Selanjutnya di langkah kedua eh, adalah plot titik data. Yang pertama, ambil pasangan data. Lihat data hari pertama modal 500, untungnya 200. Sedangkan yang bagian kedua yaitu cari posisi X. Gerakan jari ke angka 500 di sumbu mendatar. Dan yang ketiga, cari posisi Y, naik ke atas tinggi angka 200 di sumbu tegak. Beri titik-titik di sana. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca hasil plot Pak Budi. Kesimpulannya, ada hubungan yang kuat antara belanja stok dengan keuntungan. Artinya, strategi Pak Budi membuat stok sangatlah efektif untuk meningkatkan keuntungan hariannya. Artinya, strategi Pak Budi menambah stok suku cadang kemudian membesar efek untuk meningkatkan keuntungan hariannya. Selanjutnya, di sini ada waspada data pencilan atau outlier. Apa itu pencilan? Data yang menyimpang jauh dari pola umum. Dan contoh kasus, Pak Budi modal besar 9.000, tapi keuntungannya sangat kecil 50.000. Penyebabnya, mungkin hari itu hujan deras, bengkel tutup setengah hari, atau ada alat rusak. Data ini harus dianalisis khusus. Baiklah, di sini ada tugas lapangan survei UMKM. Mari praktekkan ilmu ini di dunia nyata. Di sini ada langkah-langkah survei. Yang pertama, pilih UMKM. Cari satu warung atau usaha di dekat rumah Anda. Dan kedua, wawancara, tanyakan modal dan omset selama 5-7 hari terakhir. Ketiga, catatan data, masukkan ke dalam tabel sederhana. Yang keempat, visualisasi, buat diagram pencar dan tentukan korelasinya. Dan ada tips sedikit tentang wawancara sopan. Yang pertama, perkenalkan diri. Sebutkan bahwa Anda siswa PKBM yang sedang mengerjakan tugas matematika ekonomi. Yang kedua, jaga privasi. Tawarkan untuk menyamarkan nama narasumber jika mereka keberatan. Yang ketiga, gunakan estimasi. Jika tidak ada catatan, pasti minta angka. Kira-kira contoh modal 500.000, untung berapa? Kenapa sih kita harus belajar ini? Yang pertama, strategi bisnis, yaitu membantu memutuskan apakah perlu menambah modal atau efisiensi biaya. Sedangkan yang kedua, manajemen risiko, mendeteksi hal-hal aneh atau pencilan yang merugikan usaha. Sedangkan yang ketiga, prediksi masa depan, memprediksikan keuntungan di masa depan berdasarkan tren data masa lalu. Baiklah teman-teman, mungkin minggu yang kedua ini sampai sini saja. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak, di sini silahkan diskusikan hasil temuan sementara atau kendala yang mungkin dihadapi saat survei nanti. Baiklah, sampai sini saja kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.